Kalau mengutamakan akhirat, dunia akan mengikuti. Amin ya. Sambil belajar ya. Pelan-pelan ya. Aku juga manusia pendosa. Kita sama. Kita nggak sesempurna itu. Tapi kita belajar untuk jadi lebih baik. Di setiap hari aja udah bagus, Kak. Setidaknya kita adalah mau membenah diri. Iya, kita nikmatin aja prosesnya ya. Iya, fetis aku berondong. Aku jujur, Kak. Nggak mau aku bohong tentang ini, Kak. Aku suka berondong fetisnya. Kayak apa ya, ketika aku sama berondong tuh aku merasa kayak aku pengen hidup lebih lama gitu. Kalau aku lagi interaksi gitu, aku lihat wajah berondong aja nggak usah pegang nih. Baru lihat wajahnya aja tuh kayak dunia ini indah banget gitu rasanya. Apalagi aku bisa salaman. Pelukan itu tuh udah terlalu jauh. Bersalaman aja sama berondong kayak jangan salaman deh, berdiri bersebelahan aja. Ada berondong gitu. Rasanya tuh kayak dunia tuh akan baik-baik aja gitu rasanya. Kayaknya masih ada hal yang bikin kita masih excited gitu. Berarti kan artinya masih normal, ya kan? Aku bisa senang melihat berondong aja aku tuh happy karena dengan kayak gitu aku sadar bahwa aku adalah perempuan normal. Aku masih bisa tertarik dengan lelaki aja menurut aku itu bagus, Kak. Karena kan lama aku dulu berapa tahun aku nggak tertarik kan sama lelaki manapun. Nah, 2 tahun belakangan ini kan aku udah mulai bisa kayak menurut aku berondong bisa menarik di mata aku. Artinya tuh aku tuh udah sehat gitu hatinya. Mungkin udah pulih kali, dulu mungkin sempat terluka ya kan. Sampai sempat gak percaya cowok lagi. Gara-gara kegagalan apa sama mantan yang terakhir tuh. Jadi aku gak mau buka hati ya kan. Aku muak sama semua cowok. Kayak semua cowok tuh salah di mata aku. Tapi sekarang aku bisa melihat berondong kok ganteng juga kata aku. Menarik juga. Melihat berondong berarti kan oh udah sehat hatiku nih, pulih mungkin gitu kata aku. Berondong umur berapa, Kis? Ya maksimal di usia 37 lah. Sebenarnya 37 nggak berondong seusia Kis kan, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih dari 25 sampai 35 sih udah batasnya. Karena berondong kan harusnya di bawah aku ya. Jangan di atas aku gitu. Kalau 37 ya seumuran aku dong, November nanti kan. Kan Kis lahiran 89. Ikhtiar tuh gimana caranya? Siapa tahu tercapai ya. Dapat berondong aku, happy habis itu hidup bahagia bersama berondong, amin ya. Kalau dapat aku mah happy, Kak. Aku kenalin langsung sama orang tua aku. Kirim CV, ngapain? Beneran loh, aku kalau dapat berondong yang pas langsung aku kenalin aja ke orang tua lah. Mau nggak dia ya? Daripada lama-lama buang-buang waktu. Bagus langsung aja. Ngapain lama-lama? Kalau aku rasa cocok, dia cocok, aku bawa aja ke orang tua langsung. CV ngapain, bener aku dapat program umur 35. Program apa? Maulah kalau beneran. Masa sih? Tapi berondongnya mana dulu ya? Terlalu banyak berhayal tuh nggak bagus juga. Action dong. Berhayal mulu hidup ini. Kapan actionnya dah? Terlalu banyak berhayal nggak bagus juga. Kapan action? Kok popcorn sih? Berondong, Kak, berondong. Cintai aku brownies, tapi di mana ada berondong yang mau? Kan berondong itu kebanyakan tuh orangnya tuh apa, main-main. Padahal kan kalau orang setua aku ini, kalau kayak gitu mah niatnya nggak mau main-main aku mah. Kalaupun misalnya nggak langsung nikah juga misalnya oke lah, tapi minimal nih maksud aku dia nggak main-main sama yang lain gitu. Aku nggak suka soalnya sama orang yang main-main kayak gitu. Kalau mau main-main ya udah mendingan gak usah punya hubungan. Aku gitu prinsip aku. Aku tuh orang yang gak suka setengah-setengah, Kak. Misalnya aku ada berondong satu, aku pilih. Aku serius. Walaupun belum ke pernikahan, menurut aku no problem. Yang penting intinya ada aku cuma satu di kamu, kamu satu di aku gitu. Tapi kalau memang niatnya mau sama-sama have fun doang, mau main-main ya mendingan gak usah. Ngapain? Ngapain aku menjalin hubungan sama dia sementara dia sama yang lain? Ya mendingan kamu bebas sendiri, aku sendiri. Temenan aja kita, simple kan? Ya kan? Gitu loh, hidup ini simple, Kak. Kita tuh jangan jadi orang yang rakus. Harus tahu gitu. Kalau memang niatnya komitmen ya komitmen. Kalau niatnya main-main ya main-main aja, nggak usah berkomitmen. Aku kayak gitu orangnya. Dulu suka diselingkuhin apa nyelingkuhin, Kis. Semua pernah aku alamin. Tapi kalau boleh jujur ya, aku harus jujur nih.
Aku sebenarnya bukan tipe penyelingkuh. Tapi yang dulu itu sampai aku melakukan hal tersebut itu karena aku tuh labil, yang pertama. Kedua, aku pengen balas dendam. Aslinya sebenarnya aku tuh nggak minat kan selingkuh. Aslinya Kis, yang sebenarnya diri aku tuh nggak minat. Selingkuh tuh menurut aku merugikan wanita. Kalau laki-laki aku nggak tahu apa yang kalian rasa ya, tapi ini kan dari sisi aku sebagai perempuan. Selingkuh itu sebenarnya merugikan, nggak ada untung-untungnya bagi wanita. Jadi dulu aku karena masih labil, aku pengen balas dendam karena dia melakukan hal tersebut, aku pengen dia ngerasain hal yang sama. Itu tapi yang di mantan pertama, kalau mantan kedua nggak ada. Di mantan kedua aku sudah berjanji bahwa aku akan setia sepenuhnya sama dia, tapi malah dia yang jahatin aku. Ya, nggak apa-apa, setidaknya aku sudah menjadi diriku versi yang lebih baik daripada diri aku di hubungan yang pertama. Kis kayak gitu kak, aku misalnya aku sadar aku ada kesalahan di hubungan yang pertama, pasti di hubungan yang kedua aku akan membenah diri jadi versi lebih baik. Karena aku nggak mau menyesal. Meskipun hubungan di kedua itu berakhir, setidaknya aku nggak menyesal dengan keputusan aku setia sama dia. Itu menurut aku senang dan bangga dengan diri sendiri. Meskipun orang nggak tahu. Setidaknya aku tahu dan yang maha kuasa jadi saksi gitu menurut aku. Iya, nggak ada untungnya bagi wanita. Selingkuh tuh nggak ada untungnya bagi wanita, Kak. Bagi Kis, kalau perempuan nggak usah deh selingkuh-selingkuh. Kalau laki-laki aku nggak tahu ya, mungkin dia ego atau apa, nafsu mungkin yang lebih tinggi daripada kita, aku nggak ngerti. Tapi yang pasti aku udah pernah merasa di perselingkuhan, aku merasa tidak ada untungnya sebagai wanita. Yang ada kita tuh hanya menggoreskan luka di hati kita sendiri, membuat luka kita lebih dalam karena kita membohongi diri sendiri. Karena wanita itu biasanya selingkuh tuh bukan karena dia beneran mau sama cowok itu. Dia cuman karena pelampiasan sakit hati, karena dia diperlakukan curang oleh pasangannya. Beda tahu watak wanita sama pria, Kak. Aku ingat apa yang aku rasakan pada masa dulu, soalnya pas aku selingkuh setiap hari aku selalu merasa bersalah. Terus aku nggak mendapatkan apapun dari hubungan, justru malah semakin retak hubungan kami karena aku membalas dengan cara yang sama. Jadi iya malah orang lain jadi korban. Jadi menurut Kis tuh nggak ada bagusnya. Jangan pernah lagi lah mencoba untuk selingkuh. Menurut Kis gini, kalau kita memang pengen jadi orang yang have fun, main-main, bersenang-senang, pastikan kita nggak perlu punya komitmen sama siapapun. Kalaupun misalnya nih anggap kakak punya komitmen sudah. Terus kalau kakak pengen bermain-main, bermain-mainlah sama pemain. Jangan bermain-main tapi sama orang yang sebenarnya niatnya serius, karena itu sakit banget. Menurut Kis, Kis kan udah kena karma. Kayak contoh nih, kenapa aku merasa aku udah kena karma. Dulu di mantanku yang pertama, kan awalnya aku setia total kak, 100% kalau masih bisa dibilang dalam hal kesetiaannya.